wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjaba siyama fi syahri Ramadan wa nazala fil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya masalah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam terakhir dan yang terakhir. Ini memang dalam rangka kebersamaan. Memang awalnya itu berbarengan, tapi kalau yang akhir belum tentu bareng. Ya, ya Pak ya? Iya, saudara-saudara kita nih dari Muhammadiyah dan sebagainya. Kenapa? Memang dari dulu masalah ada namanya wujudul hilal. Kalau Muhammadiyah wujudul hilal, dan mereka itu enggak mau berapa derajat dan sebagainya, penting adanya hilal, wujudul hilal. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini memang dari dulu. Masalah besarnya derajat dan sebagainya itu dulu ulama dulu juga mereka juga punya pegangan masing-masing. Ya, kayak di Basmol itu 7 derajat. 7 dia kalau di bawah 7 malah nggak mau. Kalau ke Muhajirin itu 2 juga diambil. Makanya tadi itu Cakung dapat 2 derajat. 2 derajat itu diambil. Artinya besok mereka itu puasa dan sebagainya dia nggak puasa karena udah 2 derajat tetap masuk. Beda kan sama Kewul Maji itu Basmol 7. Ya, ya. Pemerintah itu 3 derajat, itu kesepakatan 5 negara. Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand. Itu 3 derajat. Dulu juga ada pernah Menteri Agama dulu dia bawa 3 derajat juga mereka ambil. Begitu. Jadi kita saling menghormati dan sebagainya. Itu ada kata saya lihat itu di kayak Maimun Zubair begini. Kita kalau yang enggak paham, enggak ngerti ilmu falak dan sebagainya, udah ngikutin primer Al-Qadi arti pemerintah itu kan banyak orang-orang yang ahli hisab, ahli rupiah dan sebagainya. Kata Maimun Zubair itu saya lihat itu dalam tulisannya begitu. Artinya apa? Kalau kamu sudah yakin besok itu memang udah bulan Syawal, haram kita melaksanakan puasa. Kata Habib Rizik mah begini, berarti lu nggak puasa, lu mau idnya sapi mau apa? Habib Rizik, ya kan ya? Boleh nggak? Kalau kita besok nggak puasa, idnya sapi boleh nggak? Boleh. Nabi pernah begitu, idnya lambat. Berhubung dapat itunya apanya? Dapat nilainya lambat. Begitu. Jadi besok itu juga ada sebagian yang saudara-saudara kita ini besok itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi bapak-bapak sekalian, terus bagaimana kita? Ya kalau kita udah yakin udah mengikuti pemerintah, ya udah kita niat apa? Kita niat puasa. Kalau yakin kita besok bulan Syawal, jangan, haram hukumnya. Tetapi ada yang kita ikutin, siapa? Saya pernah nanya kemarin, bagaimana kalau Jakarta itu udah dapat, lain nggak dapat? Ya itu yang dapat di Jakarta, ya Jakarta. Kalau pemerintah kan secara keseluruhan ngambilnya. Yang nggak dapat ini ada Jakarta di Menangkap itu cuma di atas 1 ya. Tuh lihat, Asyik Masari nggak dapat. Di atas 1 koma. Kan berarti jauh. Di Jombang
nggak dapat. Di Denanya, di Gresik nggak, di Makassar juga kan 123 titik, cuman ada sebagian mendapati tapi tidak mencukupi untuk dibuat atau patokan untuk dijadikan ya. Kembali ya. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau yakin udah besok haram kita puasa. Kalau yakin, tapi kita ada orang yang kita ikutin atau ulama, pak ustadz itu juga di dalam rangka melihat itu disaksi pak. Misalkan di Cakung, ngeliat, bapak ngeliat, itu saksi demi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kenapa sembarangan? Itu memutuskan hukum itu nggak sebegitu. Disaksi bener nggak? Iya ngeliat. Kenapa? Yang ngeliat ini orang-orang yang tahu dan paham tentang ilmu hisab dan ruh. Ya, kalau saya mungkin suruh dia nggak tahu. Bener kenapa? Itu sebentar doang. Kelihatan itu sebentar doang. Melengahnya dikit juga bisa pak hilang begitu. Jadi kalau bapak-bapak besok kalau mau ke sana pesambi besok udah lebaran udah. Ya mungkin anak saya itu sih dia besok udah kagak puasa, saya mau puasa, yang ngikutin suaminya kalau pesambi. Ya satu rumahnya beda, ya nggak apa-apa. Kenapa punya keyakinan, bener ya? Jadi kita ikut pemerintah juga nggak salah. Besok juga lagi mau puasa salah nggak? Kenapa? Ada ikutannya jelas gitu. Kita tergantung bapak sekalian. Ya udah. Jadi besok dia tuh mau pada puasa kan pak? Puasa ya? Iya udah puasa dan tidak. Dan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak boleh. Ibadah ragu-ragu. Kalau udah ragu-ragu jangan. Kalau udah niat udah besok mau puasa, udah berarti kita ngikutin pemerintah. Ngikutin pemerintah 3 derajat. Nah, kembali, ya, mungkin ada sebagian Jakarta juga udah sebagian. Nah, gitu. Jadi kita, kalau saya ini mengimbangin doang. Dan lagi kalau saya sendiri lagi terus pernah nanyain. Ya iya, jangan sampai egois saya, benar ya? Ya nggak apa-apa. Saya mau mengambil yang banyak aja, masalah yang banyak. Kan gitu ya? Begitu. Jadi kita kasih kemaslahatannya kita ambil dan sebagainya begitu. Jadi yang kedua kita juga ngikutin pemerintah juga tidak salah. Kenapa? Di pemerintah itu banyak orang yang ahli ya hisab dan punya kata Nabi sumur liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan bersawarlah karena melihat hilal. Artinya memang udah menunjukkan bahwa kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kembali tentang masalah idnya ini. Jadi kita berbicara tentang besok masalah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ngomong tentang Lebaran. Siapapun boleh Lebaran. Orang kagak puasa, kagak tarawih, boleh nggak Lebaran? Boleh. Siapa yang larang orang Lebaran? Cuman kalau ada kata makalah itu Idul Fitri adalah di mana bahwa Idul Fitri sudah kembali kepada fitrah. Artinya kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata makalah begini. Jadi itu bukan karena pakaian baru dan bukan karena kendaraan baru. Yang namanya itu bahwa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa kita. Itu namanya Id. Berarti orang yang tidak puasa tidak tarawih, bagaimana itu? Ya. Jadi Raisal Id bukan Id itu bukan orang yang karena baju baru, kendaraan baru, semua baru, tetapi namanya Id itu mereka sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena boleh nggak kalau kita lebaran pakai baju baru? Boleh kalau jadi lebih. Ya, boleh nggak punya baju baru? Boleh. Kendaraan baru boleh nggak? Boleh. Tapi bukan itu. Kalau punya baju baru, kendaraan baru, nggak puasa, nggak tarawih, buat apa? Benar kan? Ibu, begitu. Jadi setelah Id ini, setelah melaksanakan ibadah puasa,
kita harus ada peningkatan. Artinya begini, ini kita nih di bulan suci Ramadan 70. Jadi jangan sampai nanti di bulan Syawal terlalu jauh jatuh sampai 40, jangan. Ya kalau mau turun paling 60 dah. Yang tadinya rajin baca Quran kurangan dikit, kenapa? Apa Pak? Benar nggak? Ada nggak yang naik? Yang habis Syawal ini kegiatannya, artinya ibadahnya lebih tinggi dari Ramadan. Jarang ya? Bayang turun apa Pak? Turun. Tapi turunnya jangan terlalu drastis. Yang tadinya misalkan 70 paling juga 60. Berarti itu tetap masih ada peningkatan ibadah. Kan udah dilatih di bulan suci Ramadan. Ngajinya rajin, jamaahnya rajin, baca Qurannya jangan ditinggal. Ini mah Ramadan doang, habis Ramadan dia baik. Ditaruh aja, ntar dibuka-buka Ramadan. Sama juga haji yang mabrur itu setelah haji ada peningkatan ibadah. Begitu jamaah Ramadan juga begitu. Setelah Ramadan ada peningkatan. Begitu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, jadi perbedaan ini ya Pak ya, jangan kita ada timbul saling ada gesekan yang tidak bagus. Ya lu udah bohong itu bodoh ya dulu gitu ya, di sana lebaran, di sini ya udah apa masing-masing udah. Yang penting kita tetap innamal mu'minuna ikhwatun. Karena seorang iman itu bersaudara, mereka punya masing-masing dan sebagainya. Insyaallah ya Bapak-bapak sekalian, kalau ngikutin pemerintah berarti besok kita masih puasa. Kuat ya Bu, masih ya, tinggal satu lagi. Insyaallah ya begitu. Ya, tapi ya saudara-saudara kita ada yang besok tidak puasa tapi idnya itu hari Sabtu, tapi mereka ada. Ya masing-masing lah. Nah nanti tergantung bapak-bapak, keyakinan bapak-bapak masing-masing. Tujuan kita ya setelah ini kita peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keadaan. Ramadan yang kita laksanakan ini dari Ramadan bukan Ramadan yang terakhir buat kita ya. Bukan buat terakhir buat kita, mudah-mudahan Allah jumpai Ramadan yang akan datang, dibanyakan umur kita, disehatkan badan kita, dan terima ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, ya mulai kita, semua yang kita laksanakan, sedekah dan sebagainya, itu selama di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada ibadah kepada kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hapus segala dosa kita sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa daripada keluarga kita, dosa daripada orang tua kita yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kita dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ghufrah min ghufari niran, daripada celah api neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.